Halo semua, saya Inka dan selamat datang di video pembahasan komik. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita bagian ke-26 dari manhwa yang berjudul God Slayer. Bagi kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat mendengarkan ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Aotian yang sangat membutuhkan pertolongan dari keluarga Chu lantas berusaha merayu tuan muda keluarga Chu untuk mau bekerja sama dengannya. Bahkan untuk membujuk si tuan muda, Aotian rela menjanjikan sebagian keuntungan dari bisnis kotornya kepada tuan muda Chu. Tertarik dengan penawaran tersebut, tuan muda Chu pun menyepakati kerjasama itu, meskipun sebenarnya ia juga tidak terlalu suka untuk berurusan dengan geng naga hitam. Sementara itu, di kediaman Beiming, Yun dan Naga Merah tampaknya sudah mulai terbiasa untuk tinggal di dunia manusia, sehingga Beiming pun menyarankan kepada mereka berdua untuk segera mencari pekerjaan di luar sana, agar mereka bisa lebih membaur dengan dunia manusia. Dan untuk membantu mereka berdua mendapatkan pekerjaan, Beiming pun segera menghubungi Nona Lee dan menjelaskan kepada Nona Lee jika dirinya sedang membutuhkan lowongan pekerjaan. Berhubung Beiming sendiri yang memintanya secara langsung, tentunya Nona Lee pun dengan mudah mengiyakan permintaan Beiming. Setelah beres mengurus Yun dan Naga Merah, Beiming lantas mengajak Tengu untuk memasuki ruang hampa untuk menemui Ganjiang guna membahas progres pembuatan pedang pembunuh naga. Tapi konyolnya, baru juga sampai di ruang hampa, Beiming dan Tengu justru disuguhkan dengan pertarungan antara si kelinci dan naga hitam yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Mau tidak mau, Beiming pun terpaksa harus turun tangan untuk melerai mereka berdua. Berbeda dari si kelinci yang langsung patuh dengan perkataan Beiming, naga hitam justru masih berani memberontak. Padahal sebelumnya, ia sudah merasakan sendiri bagaimana Beiming bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Untuk menghilangkan sifat sombong naga hitam, Beiming pun terpaksa kembali memberinya sedikit pelajaran. Dan setelah situasi terkendali, Beiming lalu meminta naga hitam untuk merubah wujudnya menjadi sesosok manusia. Menuruti permintaan Beiming, naga hitam pun segera merubah wujudnya menjadi sesosok anak kecil. Setelah itu, Beiming lalu menemui Ganjiang untuk membahas mengenai pedang pembunuh naga. Dan di sana, Ganjiang pun menjelaskan tahapan yang harus mereka lalui hingga bisa menciptakan pedang pembunuh naga. Ganjiang mengatakan kalau di tahap pertama, Beiming harus menghancurkan batu naga dan kemudian meleburnya menggunakan kekuatan jiwa naga kuno yang ada pada naga hitam. Dan setelah berhasil, maka Ganjiang akan segera membuat pedang pembunuh naga dengan menggunakan material tersebut. Lalu, ketika pedang sudah terbentuk sempurna, maka tugas terakhir yang harus Beiming lakukan adalah memasukkan roh pedang ke dalam pedang tersebut. Dan di sini, roh pedang yang dimaksud tidak lain adalah Yushiki. Singkat cerita, setelah memahami penjelasan Ganjiang dengan baik, maka setelah itu, Beiming pun segera menghancurkan batu naga. Dan mengejutkannya, batu naga tersebut ternyata menyimpan bola naga di dalamnya. Melihat ekspresi kebingungan yang ditunjukkan oleh Beiming dan yang lainnya, naga hitam kemudian menjelaskan kepada mereka semua kalau bola naga bukanlah sebuah bola biasa, melainkan sebuah telur naga yang gagal menetas. Dan seiring berjalannya waktu, telur tersebut pun perlahan berubah. Yang mana cangkang telur naga itu berubah menjadi batu naga, sementara jiwa naga yang ada di dalamnya berubah menjadi bola naga yang memiliki esensi jiwa naga murni. Naga hitam juga sempat memperingatkan Beiming untuk tidak menyentuh bola naga tersebut secara langsung, karena kekuatan yang ada di dalamnya bisa saja mencelakai Beiming. Namun mengejutkannya, bola naga tersebut justru tidak bereaksi sama sekali pada saat Beiming memegangnya secara langsung. Kejadian itu sontak membuat naga hitam benar-benar sadar kalau Beiming memang memiliki kekuatan luar biasa di dalam dirinya. Dan untuk itu, naga hitam pun menekankan kepada dirinya sendiri kalau ia harus lebih menurut kepada Beiming demi keberlangsungan hidupnya. Sementara itu, Beiming sendiri sudah memiliki rencana jika kelak ia juga akan memasukkan energi dari bola naga tersebut ke dalam pedang pembunuh naga. Namun untuk saat ini, dirinya harus fokus kepada proses pembuatan pedang terlebih dahulu.
Kembali kepada proses pembuatan pedang, setelah berhasil menghancurkan batu naga, maka proses selanjutnya adalah melebur batu naga, yang mana tugas ini akan dilakukan oleh naga hitam. Dan berhubung naga hitam membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk bisa melebur semua batu tersebut, maka Beming pun terpaksa harus menunggu sampai proses peleburan selesai. Dan selagi menunggu waktu itu tiba, dirinya memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya yang lain terlebih dahulu. Sebelum pergi, Beming sempat memberikan nama panggilan kepada naga hitam, dan nama yang ia berikan adalah Xiao Hei. Keesokan harinya, tepat di kantornya, Nona Li terlihat sedang berbicara dengan sebuah agensi model, yang mana rencananya Nona Li akan menggunakan jasa mereka untuk mengiklankan produk terbarunya. Namun setelah lama berbincang, Nona Li dan agensi tersebut masih belum mencapai titik kesepakatan, sebab harga yang ditawarkan oleh pihak agensi memang terbilang sangat tinggi. Hanya karena model mereka yang bernama Avery tersebut baru saja membintangi sebuah film layar lebar. Situasi itu tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi Nona Li, karena dirinya memang sudah tidak punya banyak waktu untuk mencari model pengganti yang sesuai dengan produk terbarunya. Namun jika tetap memaksa menggunakan jasa agensi tersebut, dikhawatirkan perusahaannya malah akan mengalami kerugian. Beruntung bagi Nona Li, karena di tengah kebimbangannya itu, Beming kemudian datang menemuinya dan langsung mengatakan kalau posisi tersebut bisa diisi oleh kedua temannya, yang tidak lain adalah Yun dan Naga Merah. Mendengar perkataan Beming, Avery dan agensinya sontak langsung berkata jika tidak semudah itu untuk bisa menjadi seorang bintang iklan. Karena meskipun kedua teman Beming memang memiliki paras yang menjanjikan, namun mereka tetap saja hanyalah orang biasa yang tidak terkenal. Walaupun perkataan Avery terkesan merendahkan, namun Beming sadar jika yang dikatakan Avery dan agensinya tersebut memang benar adanya. Dan untuk mengatasi persoalan itu, Beming pun segera menghubungi Dijun, si Dewa Tanah. Sebab Beming tahu kalau Dijun pasti bisa membantunya mengatasi masalah tersebut. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama, Dijun pun datang bersama para agensi papan atas miliknya, yang sontak membuat semua orang terkejut melihatnya, terlebih lagi Avery dan agensinya. Mereka sangat tidak percaya jika orang seperti Beming memiliki koneksi dengan seorang ternama seperti Dijun. Khawatir mereka akan kehilangan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Nona Li, Avery dan agensinya sontak langsung menurunkan harga mereka, karena sebenarnya mereka memang sedang membutuhkan pemasukan. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak serta-merta menutupi kesalahan Avery dan agensinya yang sejak awal memang sudah berusaha menekan Nona Li, hingga membuat Nona Li sangat kesal dibuatnya. Dengan berat hati, Avery dan agensinya pun terpaksa segera angkat kaki dari ruangan tersebut, setelah Nona Li mengatakan kalau perusahaannya akan menggunakan teman Beming sebagai model mereka. Singkat cerita, setelah beres dengan urusan di kantor Nona Li, Beming dan Dijun kemudian melanjutkan obrolan mereka di kediaman Dijun. Di sana, Dijun membuka obrolan dengan bertanya kepada Beming mengenai hasil petualangannya ke Pulau Naga. Namun belum juga Beming sempat menjawab, ia dan Dijun justru merasakan kehadiran dua sosok iblis yang perlahan mendekat ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, Beming dan Dijun pun langsung menangkap kedua iblis tersebut, yang mana ternyata mereka adalah suruhan dari pihak agensi Avery. Beres dengan kedua pengganggu itu, Beming dan Dijun kemudian kembali melanjutkan obrolan mereka. Tidak lupa Beming juga menceritakan semua hal yang terjadi selama perjalanannya berpetualang ke Pulau Naga. Singkat cerita, setelah mendengar semua cerita Beming, Dijun lantas memberi saran kepada Beming untuk segera membentuk kelompoknya sendiri. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi serangan dari pihak musuh seperti yang terjadi di Pulau Naga. Sebab menurut Dijun, meskipun Beming dan Tengu memang memiliki kekuatan yang cukup hebat, serta mereka juga berada di bawah perlindungan Chong Mingju, namun semua itu ia rasa masih belum cukup untuk bisa menghadapi para iblis dengan kekuatan chaos. Dan jika Beming setuju dengan idenya itu, Dijun juga bersedia membantu Beming untuk mengumpulkan informasi mengenai keberadaan beberapa dewa yang berada di dunia manusia, yang mungkin saja para dewa tersebut mau untuk diajak beraliansi dengan Beming. Beming tentunya sangat berterima kasih atas semua saran dan bantuan dari Dijun.
Namun menurutnya, untuk saat ini, ia dan Tengu masih belum memerlukan kelompok seperti itu. Tapi, bagaimanapun, Beming berjanji jika ia akan segera menghubungi Dijun kalau suatu saat dirinya berubah pikiran. Setelah mengakhiri pertemuannya dengan Dijun, Beming dan Tengu tidak langsung pulang ke rumah. Karena pada malam itu, mereka berdua sudah memiliki rencana untuk menyelidiki klub malam tempat Aotian mendistribusikan serum iblis miliknya. Berhubung Beming membutuhkan akses untuk bisa masuk ke sana dengan aman tanpa mengundang keributan, maka ia pun memutuskan meminta si Rubah Putih untuk menuntunnya masuk ke klub malam tersebut. Mengingat dahulu iblis Rubah Putih memang pernah bekerja di sana. Setelah menemui Rubah Putih dan menjelaskan mengenai tujuannya, tanpa menunggu lagi, mereka bertiga pun segera bergerak menuju ke tempat yang dimaksud. Dan sesampainya di sana, Beming pun langsung meminta manajer klub malam tersebut untuk memberikannya ramuan darah iblis dengan kualitas terbaik. Dan setelah Beming menyanggupi untuk membayar serum itu dengan harga yang mahal, sang manajer pun langsung bergegas untuk mengambil barang yang Beming minta. Namun tanpa dirinya sadari, Beming secara diam-diam sudah membuntutinya dari belakang. Tepat ketika si manajer sampai di ruangan penyimpanan serum iblis, Beming pun segera datang menghampirinya. Kedatangan Beming tentu saja membuat si manajer terkejut bukan main. Terlebih lagi, Beming ternyata juga sudah menghabisi kedua penjaga yang berada di depan pintu masuk tanpa ada suara sedikit pun. Sadar jika Beming bukanlah orang biasa, si manajer pun langsung memanggil iblis tanduk emas dan tanduk perunggu yang merupakan dua iblis penjaga dari organisasi milik Suipi. Awalnya si manajer mengira jika kedua iblis tersebut akan mampu menghentikan Beming. Namun baru juga mereka tiba di hadapan Beming, kedua iblis tersebut sudah dibuat tidak berdaya olehnya. Si manajer yang panik lantas segera berusaha melarikan diri dan membiarkan Beming menghisap seluruh energi dari serum iblis yang berada di tempat tersebut. Si manajer sempat mengira jika Beming akan melepaskannya begitu saja setelah Beming berhasil mendapatkan semua serum iblis sesuai dengan permintaannya. Tapi ternyata justru sebaliknya, sebab Beming masih perlu mengorek beberapa informasi dari si manajer. Dengan nada penuh ketakutan, si manajer pun mulai menjawab semua pertanyaan yang Beming ajukan, dan salah satunya adalah mengenai asal serum iblis. Si manajer mengaku jika dirinya sama sekali tidak mengetahui dari mana serum tersebut berasal, karena memang organisasi mereka sangat menjaga kerahasiaan tentang informasi tersebut. Tanpa diduga, di saat bersamaan, si manajer tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari bosnya. Berhubung Beming memaksanya untuk mengangkat telepon tersebut, mau tidak mau, si manajer pun terpaksa menuruti perintah Beming. Singkatnya, dalam panggilan telepon tersebut, si bos meminta si manajer untuk segera mempersiapkan dirinya dan anak buahnya. Karena sebentar lagi, mereka akan melakukan penjemputan barang di sebuah dermaga. Sebuah kesempatan bagus bagi Beming untuk menyelidiki lebih jauh lagi mengenai peredaran serum iblis serta para pemain besar yang berada di baliknya. Singkat cerita, berangkatlah Beming dan si manajer menuju tempat yang sudah ditentukan. Dan di sana, si manajer langsung memperkenalkan Beming sebagai anggota baru di hadapan bosnya. Si bos yang tidak menaruh curiga sama sekali kepada Beming lantas menyambutnya dengan hangat. Bahkan ia juga sempat memberikan beberapa nasihat kepada Beming, layaknya seperti seorang atasan yang sangat menyayangi anak buahnya. Berjalan memasuki area dermaga, di sana terlihat sekelompok orang yang sedang bertarung memperebutkan serum iblis. Si bos lalu menjelaskan kalau pemandangan tersebut sangat lumrah terjadi di setiap transaksi, sebab serum iblis memang dijual sesuai dengan level pembelinya. Dimulai dari level tertinggi yaitu level S, level A, level B, level C, dan yang paling bawah adalah level D. Yang mana jika semakin rendah level pembelinya, maka serum iblis yang bisa mereka dapatkan juga semakin terbatas untuk setiap orangnya. Sehingga untuk mendapatkan porsi lebih, satu-satunya cara yang tersisa adalah dengan bertarung dan merebut paksa serum iblis milik orang lain. Tidak lama berselang, Beming dan Tengu tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup mengintimidasi. Bahkan, tekanan auranya saja mampu membuat orang-orang yang sebelumnya sedang bertarung menjadi tidak sadarkan diri.
Dan rupanya aura tersebut berasal dari seorang wanita cantik yang baru saja tiba di tempat tersebut. Tidak ingin membuat wanita itu mencurigainya, Beming pun bersikap seolah-olah menjadi sosok lemah di hadapannya. Meski begitu, upaya Beming tersebut tidak berhasil menutupi keberadaan kekuatan dewa yang ada di dalam dirinya. Hal itu tentu saja membuat si wanita semakin bergairah untuk segera memangsa Beming. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk melepaskan Beming terlebih dahulu, sembari menunggu kekuatan Beming berkembang, sehingga kelak Beming benar-benar akan menjadi mangsa yang sangat lezat baginya. Tepat setelah kepergian wanita tersebut, Beming pun segera bertanya kepada Tengu mengenai siapa sebenarnya wanita itu. Dan mengejutkannya, Tengu mengatakan jika sosok yang baru saja bertemu dengan mereka tersebut sebenarnya adalah putra kelima dari naga legendaris, dan ia bernama Nu. Lebih lanjut, Tengu menjelaskan kalau Nu pada dasarnya adalah seorang pria. Namun ketika ia lapar dan sedang mencari mangsa, maka ia akan merubah wujudnya menjadi sesosok wanita cantik seperti yang terlihat sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Tengu juga mengatakan kalau Nu adalah musuh bebuyutannya sejak lama. Sebuah kata yang mengindikasikan jika kekuatan Nu setara dengan Tengu. Sehingga tentunya Nu bukanlah lawan yang mudah untuk mereka tangani. Meski begitu, Beming sendiri sangat yakin walaupun Nu adalah salah satu musuh yang berat untuk ditangani, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengalahkannya. Selanjutnya, setelah situasi berada di dalam kendali Beming, ia pun segera menghajar si bos dan membawanya pergi bersama si manajer. Yang mana kemudian, di sana Beming berusaha mengorek informasi mengenai Nu dan serum iblis darinya. Dengan penuh ketakutan, si bos pun mulai menjelaskan jika posisi Nu di setiap transaksi adalah sebagai pengawas. Sementara mengenai asal-usul serum iblis, dirinya mengaku tidak benar-benar tahu. Hanya saja, beberapa rumor yang beredar mengatakan kalau serum iblis tersebut berasal dari sebuah tempat yang bernama Alam Rahasia. Selanjutnya, berhubung Beming masih membutuhkan informasi lebih jauh mengenai segala hal yang menyangkut serum iblis serta orang-orang yang berada di baliknya, maka ia pun menjadikan si bos sebagai informannya. Dan untuk mencegah peredaran serum iblis meluas ke publik, Beming meminta si bos untuk tidak mendistribusikan serum tersebut kepada orang lain, karena Beming sendirilah yang akan membeli semua serum tersebut. Beres dengan urusan di tempat itu, Beming pun segera mencari keberadaan rubah putih yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang mana rupanya, si rubah putih dipaksa untuk melayani salah seorang tamu penting di klub malam tersebut. Tanpa pikir panjang, Beming pun langsung mendatangi ruang tempat iblis rubah putih berada. Dan Beming akhirnya tahu kalau tamu penting yang dimaksud ternyata adalah tuan muda dari keluarga Sen, yaitu Sen Fei, yang merupakan kakak sepupu dari Sen Luo. Kesal karena Beming berani mengganggu waktunya, Sen Fei sontak langsung menyuruh semua anak buahnya untuk memberi Beming pelajaran. Tapi tentunya mereka semua bukanlah masalah besar bagi Beming. Bahkan hanya dengan tekanan auranya saja, Beming sudah berhasil membuat semua anak buah Sen Fei tertunduk tak berdaya di hadapannya. Bukannya takut, Sen Fei justru kembali menggertak Beming dengan mengatakan kalau Beming bukanlah apa-apa di hadapan kekuasaan mutlak keluarga Sen. Dan tidak hanya Beming, si bos juga tidak luput dari gertakan Sen Fei. Beming yang sudah kesal dengan sikap Sen Fei yang terlalu menyombongkan diri hanya karena kekuasaan yang dimiliki keluarganya, lantas berniat untuk memberi Sen Fei pelajaran. Namun, belum sempat Beming bertindak, Sen Luo dan para bawahannya pun datang untuk melerai. Dan setelah Sen Luo bernegosiasi singkat dengan Sen Fei, akhirnya masalah tersebut pun selesai. Walau sebenarnya Sen Luo juga harus menahan amarahnya karena perkataan pedas yang dilontarkan oleh Sen Fei kepada dirinya. Singkat cerita, setelah sekian lama tidak bertemu, Sen Luo pun akhirnya mengungkapkan kepada Beming kalau posisi dirinya kini semakin terjepit, sebab hampir sebagian besar kekuatan keluarga Sen kini berpihak kepada Sen Fei. Untuk itu, Sen Luo menyarankan kepada Beming agar tidak kembali bersinggungan dengan Sen Fei, karena Sen Fei tidak hanya didukung oleh kekuatan keluarga Sen, tapi juga beberapa kekuatan besar yang ada di Chongmingju. Sebab keluarga Sen dan Chongmingju memang sudah menjalin kerjasama cukup lama,
yang mana keluarga Shen merupakan pihak yang memasok batu roh bagi Chong Mingyu. Setelah menceritakan semuanya kepada Beiming, Shen Luo lantas langsung berterus terang kepada Beiming jika dirinya kini sedang membutuhkan bantuan Beiming untuk merebut kembali kekuasaan keluarga Shen dari tangan Shen Fei. Dan bahkan, Shen Luo juga berjanji akan memberikan sebagian keuntungan dari bisnis keluarga Shen kepada Beiming, jika Beiming berhasil membantunya untuk menjadi pewaris utama keluarga Shen. Beiming sendiri sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan penawaran keuntungan yang ditawarkan oleh Shen Luo. Tapi mengingat Shen Luo sudah banyak membantunya, ditambah lagi dengan sosok Shen Fei yang memang menjengkelkan, maka Beiming pun setuju untuk bekerja sama dengan Shen Luo untuk membantunya merebut kembali kekuasaan keluarga Shen. Baiklah, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih kalian sudah menjadi penonton setia di channel ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga menyukai konten seperti ini. Dan selagi menunggu channel ini update, saya sangat merekomendasikan kalian untuk mampir dulu di channel kami yang lain. Caranya sangat mudah, kalian bisa klik link yang saya pin di kolom komentar. Saya Inka dan sampai ketemu di alur cerita yang selanjutnya.